atau Hasyir. Siap nih, siap. Siap Mas Ini Biku. juga di sini juga ada Gus Soim ya Masya Allah. Pelanggaran tadi itu Gus Soim bilangnya Oh, Masya paling nggak Allah, pantas di Gus. sini. Pelanggaran itu. Ya, Yang saya nggak sebenarnya pantas, Gus. paling Ya nggak pantas di Allah. sini itu saya, bukan Gus Ya, Soim. enggak, Gus. Enggak, Gus. Saestu. Udah cukup, perang tawaduknya cukup. Ya sudah, suara saya ada yang paling bagus kalau kayak gitu. Saya loh, setelah dengar Gus Soim selawatan, minder saya. Serius. Oh, Tapi jujur Mi, barusan itu pembukaan yang sangat bagus. Soalnya dari tadi suasananya ini talk show-nya kok kayak kurang rohani gitu, kayak kurang spiritual. Setelah dibuka sama salawatnya Gus Soim baru kerasa oh beneran ya talk show baik. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah. Gimana? Ini saya langsung selawatan. Terus Mi, ini Pak giliran Mas Mi ngomong nih, jangan dibawa kemana-mana nih. Soalnya kalau untuk soal hikmah kan ada jenengan ya, jadi saya nggak pantas nyampein. Masya Allah. Saya ketemu tawaduknya kamu tiap hari. Ya, gini intinya. Kan tadi Gus Soim sudah ngomongin tentang apa hal yang akan dipersiapkan tentang Ramadan gitu. Saya mau ngomong sedikit tentang apa itu sih bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan cinta kasih. Di mana di bulan Ramadan ini Allah mencurahkan segala cintanya kepada makhluknya. Allah membuktikan betapa besar cintanya Allah kepada makhluknya. Dan Allah memperkenalkan itu di dalam dua hal. Yang pertama itu dosa-dosa kita akan diampuni di bulan ini. Allah itu bisa benar-benar ngebuka pintu ampunan sebesar-besarnya, mengobrol pintu ampunan sebesar-besarnya. Di mana di dalam hadis disebutkan barang siapa yang berpuasa dengan keimanan penuh dan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Jadi sungguh rugi siapa orang yang nggak mau memaksimalkan ibadahnya di bulan ini untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah melipat gandakan pahala amalan-amalan yang biasanya kita lakukan. Dan di bulan Ramadan ini spesial, nggak kayak di bulan-bulan yang lain, di mana bahkan amalan yang mubah, yang boleh-boleh saja, yang nggak bernilai pahala itu bisa bernilai pahala di bulan Ramadan ini. Contohnya yang populer yang kita dengarkan adalah tidur. Pasti pernah dengar di mana tidurnya orang yang berpuasa itu pahala. Nah, juga di bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar, di mana jikalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu, ibadah kita diibaratkan seperti kita beribadah 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan maka dari itu umat-umat kita ini nggak usah iri sama umat-umat Nabi sebelumnya, di mana umat-umat Nabi sebelumnya kan umurnya bisa sampai 100 tahun, ribuan tahun gitu. Dan kalau kita kan mungkin mentok-mentok 60, 70, 80, mungkin ada yang 100, itu pun sebagian gitu. Mungkin secara kuantitas kita nggak bisa sama kayak beliau-beliau, tapi secara kualitas kita bisa nyamain ibadah-ibadah beliau, bahkan bisa lebih baik gitu. Jadi mungkin itu sedikit dari saya. Dan monggo ini saya monggo langsung. Ya. Mumpung ini mau nyambut bulan penuh cinta, bulan Ramadan, saya mau membawakan qasidah syair yang berhubungan juga dengan bulan Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul qiyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Qur'an. Ya Rabbana ya Karim,
Ya Rabbana ya Rahim, Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام، مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر القرآن، مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام، مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر القرآن، يا أرحم الراحمين، 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 فرج على المسلمين. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام، مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر القرآن، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ذنبنا يا وسيع الكرم. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام، مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Masya Allah. Allah. Ah, Lega rasanya. Masya Allah, betul. Masya Allah. Kok kayaknya Gus Ami sedikit grogi barusan. Agak. Saya grogi. Banyak beliau-beliau. Serius. Ya, bukan grogi itu, barusan itu terharu itu. Kelihatan itu. Masya Allah. Bukan grogi. Sudah nyerang kok. Oke, jadi kayak gini, kita untuk sholawatan ini ada beberapa sesi. Tadi sesi pertama itu kita satu-satu. Pertama dari Mas Soim, selanjutnya dari Gus Asmi. Selanjutnya sesi kedua ini request dari para audien kami buka. Satu untuk Gus Soim, satu untuk Gus Asmi kayak gitu. Nah, sesi yang terakhir ini adalah sesi duet kayak gitu. Mungkin untuk masuk ke sesi kedua, jadi kita dari para audien mungkin ingin request lagu apa kepada siapa. Mungkin bisa angkat tangan. Atau media chat tidak apa-apa. Kok nggak ada yang request itu? Bingung mungkin cara requestnya. Dari Mbak Hanifah. Silakan dibuka mic-nya Mbak Hanifah. Hanifah, ya, monggo. Untuk siapa ini? Mbak Hanifah. Suaranya dibuka dulu mic-nya.
Open mic dulu. Itu masih di mute. Di mute. Ada di mute. Ya, Mbak khusus Hanifah. Dibuka dulu mic-nya. Kalau kami lempar ke dulu. Sini. Bukan itu. Masa harus saya yang request? Nanti ada khusus. Ini dah kami lempar kepada khusus Ari Rohman. Ari Rohmah bisa dibuka mic-nya. Mbak Ari Rohmah. Itu sampean yang buka mood-nya, Mas. Ini mungkin moderator yang bukain, hostnya yang bukain. Kita coba dulu, tak coba. Bentar saya coba. Mungkin bisa dibuka dari kita. Baik Kak, apakah suara saya terdengar? Oh ya, sudah. Mbak khusus Tadi nggak Oh, bisa sudah. di-unmute Kak. Iya, monggo Mbak khusus Saya Hanifah. boleh request sholawat. Gimana? Boleh request sholawat kepada Gus Azmi. Oh, kepada Gus Asmi, monggo. Berarti satunya untuk Gus Soim Boleh. terakhir. Boleh request sholawat Allahul Kafi, Kak. Oh, Allahul Kafi. Makasih kepada Mbak khusus Hanifah. Selanjutnya untuk Gus Soim, ada yang mau request untuk Gus Soim? Silakan angkat tangan. Itu Cindy Sanaya tuh, udah angkat tangan tuh. Iya, monggo. Langsung silakan dibuka mic-nya. Itu kok ada yang muter left di sebelahnya itu. Ada suaranya loh. Biasa, penonton setia ya. Monggo ini kok nggak ada yang kepada Gus Soim. Ada Mbak Cindy barusan. Mana tuh? Request lagunya Ya Syaidan, Kak. Oh ya, Sayyidan. Iya. Ya Sayyidan, gitu ya sih. Enak juga Ya ya, Syahidan. Masya Allah. Ya Syahidan. Ya Syahidan, ya Sekalian Syahidan. sekalian Ya duet Syahid- sama moderator, wes. Ya Syahidan, bukan ya Sayyidan, Mas. Ya itu dah, karena saya cuma pencinta sholawat, saya tidak bisa bersolawat kayak gitu. Monggo dari Gus Asmi Mas dulu. duluan tadi. Ya, Gus Gus Asmi Soim duluan. tadi Ya, duluan. tadi Gus Soim, sekarang Gus Asmi duluan. Dulu Monggo. tadi kan yang minta Gus Asmi dulu. Jadi biar adil. Oke. Monggo Ini saya kepada duluan. Gus. Monggo Gus. Iya. Oke. Siap. Nggak usah grogi Gus Asmi. Santai aja. Yuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi kafana al-kafi
wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saya nggak hafal refnya soalnya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting bisa memuaskan penonton kayak itu dengan suara emasnya Gus Asmi. Masya Allah. Oke, selanjutnya gimana Gus Soim? Kok enggak menampakkan wajahnya ini? Gus Soim, Gus Soim. Halo, Gus Soim. Gus Soim mana ini Gus Soim? Lagi buang air kecil mungkin Ustaz. Oh, dari ini. Dari mana Gus Soim? Kayaknya sibuk sekali. Masih mic-nya di-mute dulu. itu Gus Soim, sampean Mic-nya hidupkan jangan dulu. ngomong dulu belum di-unmute. Masya Allah. Wah, Lupa Gus, saking groginya saya Gus. nggak usah terlalu grogi. Ada saya di sini, santai aja. Masya Allah. Sebelum Monggo, sebelum Gus Gus Soim, sebelum dimulai qasidahnya, itu kalau pendek-pendek kayak Azmi barusan orang request, itu mending abis ini duet berdua tuh. Oh iya, Gus Soim nih barusan duet biar agak sedikit lama lah. iya. Barusan Karena nggak sampai 1 itu menit Azmi barusan. sesi Saya yang request abis sesi ini. ketiganya, Oke, Bo. siap, Iya pasti. Khusus itu untuk Gus Ab. Enggak, bukan sesi ketiga, sesi yang sekarang tapi duet bentar. Oke, Sesi yang sekarang tapi duet bentar. Saya yang request. Oh, Masya, iya, Masya iya, Allah. iya. Tapi Gus Soim dulu ya, Gus Soim dulu. Monggo Nih, Gus Soim monggo, dulu Gus. sendiri. Tadi request apa tadi? Ya Ya syahidan. syahidan. Ya syahidan. Oh, Iya. Masya Allah. Gus, tunggu Gus. Udah usah grogi, santai aja, ada saya. Saya agak grogi gimana gitu. Monggo langsung, bismillah. Bismillah. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء نره نجما ساطعا يسرى بالكبرياء نره نجما ساطعا يسرى بالكبرياء يسرى بالكبرياء يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء نره نجما ساطعا يسرى بالكبرياء يسرى بالكبرياء إنني أرتجي أمة عظمى المرام عظمى المرام يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء نره نجما ساطعا يسرى بالكبرياء يسرى بالكبرياء الله تبارك الله Masya Allah, tabarakallah, Allahumma salli wa sallim. Mana Azmi tuh? Azmi jangan kabur, saya barusan minta kamu duet sama Gus Soim loh. Nggak bisa dibiarkan ini, nggak bisa dibiarkan. Kok hilang ini Gus Asminya? Gimana terus ini Gus Ab? Kok Gus Asminya ini ngilang ini? Mungkin karena sinyal, mungkin karena sinyal. Ya Ntar kita juga datang lagi. gimana? Kita tunggu atau mungkin Mas Soim bisa selawatan lagi? Mungkin sambil nunggu
Gus Soimul sampai ya resikonya memang seperti itu. Jadi harus tanggung jawab lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lama sambil nunggu Gus Asmi. Masya Allah, Masya Ini Allah. sampean yang nanggung resikonya. Kalau sampean kesel nanti komplain sama Asmi. Atau saya aja yang sholawatan ini. Saya bisa juga sholawatan. Boleh duet sama Boleh. Boleh. duet sama Gus Soimul. Saya yang Tapi enggak. request lagu ini, qasidah ini. Saya- Allah malana maulan siwallah itu. Tapi suara saya agak-agak bagus gimana gitu sih. Masya Nggak Allah. apa-apa, bisa diduet lah. Jadi backing vokal ketolong lah dikit lah. Agak bercanda. Enggak sebenarnya. Allah malana maulan siwallah. Sambil lalu nunggu Asmi. Nanti Asmi langsung Ya. duet juga. Siap Gus. Siap, Gus. Tunggu. Gus Soim sendiri aja ya. Iya, boleh. Ya boleh. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allah, 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 ma lana maulan siwa Allah. Allah, 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 ma lana maulan siwa Allah. كلما يا ليت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله ما شاء الله بارك الله جزاك الله. Masyaallah. Semoga baginda Nabi Muhammad hadir di antara kita meskipun Amin kita amin ya Allah. berbeda cara. Mungkin bisa tambah lagi satu Mas Soim soalnya Azmi mati lampu barusan. Oh mati lampu Gus. Masya Allah. Di sini tiba-tiba mati lampu Masya tadi, Allah. tapi ini udah mau masuk katanya. Listriknya tidak bersahabat Gus. Mungkin listriknya ikut merinding. Trouble mendengarkan. mungkin kebanyakan yang DM tuh. Oh, Mas. Bisa jadi Gus, bisa jadi Gus. Masya Allah. Gimana? Apa Gus Soim mau nambah satu Boleh, lagi boleh. gitu? Bisa, Ya, kata Gus. bisa. Atau Satu duet. lagi nanti Kata Azmi bayar hutang nanti. Ya, Kata Gus Mutaka tadi ya. harus bisa. harus menerima resiko kan tadi kan Gus ya. Ah, Oh, ini. betul tuh. Selamat datang Gus Allah. Asmi. Bayar hutang Mic-nya, nih, mic-nya bayar hutang dulu. nih. Barusan kamu ngilang itu yang qasidah sendirian, Gus Soimul bayar hutang sampean Masya sekarang. Allah Gus. Gus Asmi, mic-nya dulu, mic-nya. Duh, lupa juga Masih unmute tuh. Mic-nya. Itu dari Nah, hostnya baru bisa bisa biasanya. Ya. Udah tuh. Bayar hutang dulu, Maaf, bayar barusan hutang, bayar hutang. listrik mati di sini. Oh, siap Gus. Tiba-tiba.
Ya monggo Gus Asmi bisa anu kan biar adil lah itu sama-sama Qala ma dua ashku gitu. gharami. Tadi Masya Allah. Bayar Talama hutangnya pakai qala ma ashku Ya, gharami. Masya Allah. Talama syukur Romi, monggo. Masya Allah. Oke. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدين الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب السلام وأرى باب السلام يا زكي الجدود وأرى باب السلام يا زكي الجدود لما أشكو غرامي يا نور الوجود وما أنادي يا تهامي يا معدن الجود يا طراز الكون إني عاشق مستلام يا طراز الكون إني عاشق مستلام مغرم والمدح فني مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر التمام طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود اللهم صل وسلم وبارك عليه الله وبارك عليه. Gimana ini Gus? Kira-kira untuk masalah duet ini? Allah. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Mau dilanjut duetnya kan tadi nggak jadi ya? Kok iya, kan duetnya ini kan ada di sesi ketiga dan permintaan Gus ditaruh di sesi 2 nanti sesi 3 itu lain lagi berarti 2 kali. Tadi Gitu. udah barusan itu. Jadi gimana ya? Barusan udah kosida satu itu barusan. Sekali aja ada duetnya gimana Gus? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Monggo. Duet apa ini? Kalau mau yang mau sampean Gus mungkin mau Sampean, saya udah gitu. request 2, masa saya semua nanti. Oh, Podcast pada cemburu ke saya nanti semua. Iya. Kalau dari saya mau request kan kita sekarang lagi menyambut bulan Ramadan gitu. Itu yang sering biasanya kita dengar itu yang Ramadan, yang kayak gitu tuh. Sampean Yang ikut, kayak gitu. sampean ikut. Jadi Itu gimana lagunya ya? Enggak. Mungkin tahu lah kalau nggak tahu mungkin sampean jadi berdua backing sudah. vokal ketiga, Mas. Suara 3. Ya jangan. Suara 4 bisa, suara 4 bisa.
Gimana Mas Aim, Gus Asmi mungkin bisa nerima atau Gimana Gus Aim? Itu bisa diduet kan? Tidak ya? Nggak bisa itu kalau Ramadan itu nggak bisa. Karena nggak bisa diduet. iya dah yang bisa udah. Monggo. Kalau Monggo, menurut Gus. Gus Aim, Yang Bun? bisa Kalau Sampean Gus, monggo Gus. serius Gus, ini saya bingung. Saya tuh masih newbie. Masya Allah. Saya juga Gus. Nih. Ya kalau saya apa terus? saya semua tadi terlalu tawadhu ya. Anu saja Gus yang sallallahu alaihi Muhammad itu Gus. Oh, oke. Oke, dimulai dari saya atau panjenengan ini? Sampean Gus. Oke, monggo. Ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Punya Azmi kenapa tiba-tiba kamu tuh? Coba saya dijadikan host aja. Kalau bisa. Biar saya bisa Betul, betul. bebas. Ya. Soalnya kalau Gus Soim Posidah, saya tetap nggak di mute, feedback suaranya. Udah dijadikan co-host belum itu Azmi? Gimana? Ya, sambil lanjut nih kan udah kedengeran tuh. Ah, tuh. Sudah, ya. Sudah. Oke, langsung senang nih. Itu tadi tingginya seberapa Gus Soim? Terus saya lupa. Itu ketinggian kayaknya Gus Semen Gus. Sallallahu gitu ya. Agak turunin dikit Gus. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Ya Habib. Oke, monggo. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام صلى صلى الله الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بارك الله Masya Allah Gus Aim terbaik. ما شاء الله Keren, Masya Allah. Saya ingin juga kayak gitu. Gimana caranya biar punya ما شاء الله yang ya semoga lah kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. amin amin Ya, amin. Jadi Ngilang kemana itu hostnya? kok mitosnya Gimana ini? Ngilang itu. maaf, sorry. Bisa kalau lagi kan. Jadi kayak gini, sekarang kan sebenarnya sedikit kurang ini. Karena gimana ya, ketika mendengarkan suara sholawatan yang sangat indah, tentunya kita tidak ingin berhenti kayak gitu. Akan tetapi karena bolehlah kita satu kali lagi duet. Ini permintaan dari moderator ya. Lagi sekali duet, lagi sekali. Karena waktu masih menunjukkan jam 9 waktu Indonesia bagian barat di sini. Kita tambahlah satu kali lagi. Baru setelah itu kita sedikit diskusi dan tanya jawab. Lagu apa tuh? Qasidah apa tuh? Yang satu tuh. monggo gue sasmi Ini saya sama Gus Aim apa saya sama jenengan? Jangan nanti gimana? Takut saya grogi. Sama Gus Aim lah. Masa sama saya nggak tahu apa-apa. bagus kalian yang request Gus. Sasmi monggo. Tadi kan saya sudah yang request sekarang Sofian Ya. Resmi sekarang yang best kayak gitu. Oke. Bentar, ini internet saya aman nggak ya? Takutnya aman nggak Gus stabil aman. lagi. Aman. Itu ya apa? Oke. Agak dideketin. Oh, mic-nya. Ini saya. Gus Aim. Gimana? Enak. Mantap. Gus Aim. Gus Aim. Oke, Coba. siap. Ya Gus siap Gus. Mantap. Oke, kalau saya Hayul Hadi aja gimana? Hayul Hadi. Hayul Hadi bisa Gus. Hayul Hadi. Oke, monggo. Bentar. Jadi saya dulu apa jenengan ini gimana? Gantian. Tadi siapa yang duluan? Oh, dari jenengan. Kan kalau siap, dulu siap, jenengan. siap. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hayyul hadi bi ajmal dhikra صلوا معنا
معنا يا حوطا فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي. Sampai dulu Gus. Saya dulu. Ya, silakan. Gus Soim, Ya Gus. barusan Masih saya tiba-tiba keluar barusan. oh Oke, tiba-tiba keluar. oke, bentar. Ini saya lanjut ya. Ya siap. هذا الذي سار ليلا ثم دنا Allah. فتدان. Masya Allah. Ini kok jawabannya Masya Allah saya Jadi kan Gus. minder ya Gus. هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي على العرش راق الجميل وكلمه مولى الجليل فهو Gus. Gimana Gus? Monggo jenengan. على العرش راق الجميل وكلمه مولى الجليل فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد
نبينا طه المختار حي الهادي. Allahumma salli wa اللهم صل sallim wa وسلم barik وبارك عليه alaih. وعلى آله وصحبه. Masya Allah Gus, minder saya kalau denger kok khas Jawa gitu. Masya Allah. Masya Allah. Mana Gus? Yang saya kurang stabil ini, mohon maaf di sini. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi karena kita sudah mencapai waktu jam 9 lewat, kita beralih kepada acara selanjutnya, yakni kita akan diskusi perihal Ramadan milenial gitu. Baik, sebelum kami lanjutkan, mungkin Gus Sab selaku pemateri pada malam hari ini bisa muncul dulu karena hilang. Sudah muncul. Sudah muncul. Bentar. Sudah ini. Halo. Itu udah ada suaranya Pramuntako. Yang Muntako udah ada. Sudah masuk. Cuman belum di. Ah, betul. Iya. Gus Asmi masih ada, Gus Asmi? Saya masih ada, tapi video saya di mana? Mana kok nggak jadi co-host? Iya, Saya mau menyampaikan materi kalau Asmi nongol juga di layar. Iya, ini permintaan dari penonton untuk ditampilkan dua orang yang barusan, Gus Asmi dan Mas Soim kayak gitu. Ya, betul. Nah, betul. Bismillah. Bisa kita mulai, Gus Sab? Siap. Gini, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat akhir-akhir ini masalah tentang Ramadan milenial lah, kita kasih judul Ramadan milenial. Kita lihat bersama Ramadan bagi anak-anak milenial itu seakan-akan hanya sebatas ngabuburit, hanya sebatas bukber, sebatas bangunin sahur, dan mereka itu tidak menggali ataupun mencari makna sesungguhnya atau hakikat sesungguhnya dari Ramadan. Gitu. Karena mereka mengira Ramadan ini rekreasi, bulan rekreasi itu, bukber apa dan semacamnya, tidak berpikir secara mendalam makna Ramadan. Padahal di bulan Ramadan ini kan banyak sekali manfaat, hikmah dan semacamnya. Bahkan melipat gandakan pahala yang semulanya biasa saja kayak gitu. Bahkan di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Ada banyak hikmah kayak gitu. Lantas bagaimana untuk menanggapi generasi-generasi milenial yang menganggap bulan Ramadan hanya sebatas kayak gitu? Itu mungkin permasalahan atau yang akan kita bincang-bincangkan pada malam hari ini itu. Mungkin untuk selebihnya, seluas-luasnya kami serahkan kepada narasumber Gus Muslim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai salam lagi dari awal. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wabillahi hawli wa aqsami wa ma li illa satruhu mutajallila fa ya rabbi antallahu hasbi wa quwwati alayka atimadi dari amma tawakkila amma ba'du. Selamat malam untuk semua teman-teman yang ikut bergabung pada Ramadan milenial ya. Festival milenial ya. Dan baik itu yang mbak-mbak, adik-adik, cowok, cewek semuanya, dan khususnya untuk moderator malam Seninan ini.
Dan juga untuk ini tamu kita yang nggak tahu kenapa videonya ditutup tuh. Ya, Nah, Gus tuh Soim muncul. jangan ditutup videonya. Saya pengen menyampaikan tatap muka gini. Kalau ditutup saya ngomong sendirian jadinya. Iya, bisa. Untuk ini, untuk teman, sahabat, dan adik saya ini, Azmi Askandar. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa dipersatukan oleh acara ini dengan dua anak muda yang Masya Allah ini. Pertama, tentunya selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji karunia-Nya yang hingga malam ini, detik ini, kita masih diizinkan untuk bernafas. Padahal kalau kita flashback beberapa bulan selama tahun ini, ada berapa kenalan, kerabat, teman kita yang lebih dahulu mendahului kita. Yang lebih dulu pulang ke rahmatullah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita hingga detik ini, malam ini, kita masih diizinkan bernafas. Dan itu memang yang kita harapkan, sebagaimana di awal Rajab kita selalu berdoa sesuai tuntunan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita memohon keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan kita memohon agar kita bisa hidup sampai ke bulan Ramadan. Dan tak lupa juga salawat, salam penghormatan, rasa cinta, rasa haru yang setinggi-tingginya, dan rasa terima kasih yang tiada tara kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang mana dari tadi kita sudah mendengarkan beberapa lantunan qasidah, puji-pujian, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan itu semua menjadi penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita saat ini melalui pertemuannya melalui internet, tidak di satu tempat, tapi saya yakin rahmat Allah jauh lebih luas dari sekedar pembatasan ruang dan lain sebagainya. Jadi sekalipun ruang kita saat ini terpisah, saya pikir itu bukan hal yang sulit bagi Allah untuk menurunkan rahmat satu persatu kepada kita semua yang bergabung pada acara malam ini. Dan topik kita saat ini yaitu menyambut bulan Ramadan. Dari topiknya saja, menyambut bulan Ramadan itu adalah hal yang paling penting untuk kita bahas lebih dahulu. Sebelum membahas Ramadannya, yaitu kita membahas menyambut Ramadan. Para ulama itu di berbagai kitab atau di berbagai ceramahnya, sebelum membahas tentang Ramadan adalah membahas tentang al-isti'dad bi qudumi Ramadan. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri sebelum tibanya Ramadan. Kita sering mengenal istilah menyambut bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Apa sih yang kita sambutkan? Kita menyambut bulan Ramadan ini dengan apa? Mestinya kita sambut dengan kebaikan, kita sambut dengan kesiapan beribadah, yang mana semua itu ada langkah-langkahnya untuk kita bisa disebut menyambut Ramadan. Para ulama mengajarkan kita bahwa Ramadan itu hanya bisa disambut dengan baik, dengan mulia, dengan khidmat apabila kita sudah mulai memperbaiki diri sejak 2 bulan sebelumnya. Artinya sebetulnya pembahasan menyambut Ramadan ini bukan sekarang. Tapi sejak awal Rajab itu sebetulnya kita sudah menyambut. Dari awal Rajab itu sebenarnya kita harus sudah mulai buka lagi Al-Quran kita yang selama beberapa bulan ini sudah berdebu karena nggak pernah dibuka. Kita harus mulai lagi tingkatkan sholat sunnah kita agar nanti nggak kaget pas ketemu malam tarawih. Kita tingkatkan lagi kepedulian kita terhadap sesama, bagaimana kita menyantuni orang lain, agar nanti pas bulan Ramadan kita bukan jadi orang yang tidak peduli, yang ansos terhadap orang lain. Jadi penyambutan itu sebetulnya dimulai dari awal Rajab. Bahkan para ulama menegaskan, orang yang tiba di bulan Ramadan tanpa adanya persiapan dari sebelumnya, maka Ramadannya tidak akan sukses. Dalam artian kita masuk ke Ramadan itu hanya sebagai hanya raganya saja yang masuk, jiwanya kita nggak masuk, ruh kita itu nggak masuk ke Ramadan, raganya doang, nafasnya doang yang masuk ke bulan Ramadan. Akhirnya ketika di hari kemenangan, di hari Lebaran yang kita sebut dengan hari kemenangan sebagai simbol kemenangan kita atas hawa nafsu selama 30 hari, akhirnya itu hanya jadi ungkapan kosong. Kemenangan apa yang kita raih? Kita berpesta, menyalakan petasan di sebagian daerah, bahkan beli baju baru, kita berdandan, berusaha tampil tampan dan cantik dengan alasan merayakan hari kemenangan, padahal kita sendiri sangat kalah gitu.
Itu nggak bisa kita capai kemenangan itu kalau kita nggak punya persiapan dari sebelum Ramadan. Al-isti'dad biqudumi Ramadan, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Ramadan itu hal yang pertama yang sangat fundamental. Dengan cara apa? Kalau mau kita, ini sebetulnya sebagaimana yang saya katakan sudah telat sebetulnya dari awal Rajab menyambut itu. Tapi bagi orang yang lemah seperti kita, nggak ada kata terlambat sebetulnya. Kapanpun kalau kita mau bisa. Jadi sekarang ini masih ada sisa Ramadan, tinggal 3 atau 2 atau 4 hari lagi. Kurang berapa hari sih sekarang Ramadan? Ya itulah sekarang, kurang 2 atau 3 mungkin. Kurang berapa, Mi? Sekarang, Mi? Ramadan, Mi? Malam Selasa ini sudah mulai tarawih insya Allah. Berarti udah 2 hari lagi ya. Iya. Udah 2 hari lagi, mesti sebetulnya itu waktu yang sangat sempit untuk kita memulai penyambutan, menyiapkan penyambutan. Kita bayangin aja, kita mau kedatangan presiden. Nggak mungkin kita mempersiapkan itu dari H-1, H-2, 2 hari sebelum kedatangan presiden baru kita persiapkan. Nggak bakal nututin. Apa yang akan kita persiapkan? Boro-boro mau pasang ini, pasang umbul-umbul, mau pasang dekor lampu, nggak nutut waktunya. Kita ngasih sambutan makan, bisa, itu udah bersyukur. Ini baru presiden gitu, sesama manusia. Kalau Ramadan, sebetulnya waktu menyambutnya harusnya dari kemarin-kemarin. Dan orang yang tidak mempersiapkan diri untuk datangnya Ramadan, itu sebetulnya bisa dibilang Ramadan ini adalah tamu yang mulia, dan kalau kita nggak punya persiapan, bisa dibilang kita itu kurang ajar gitu sama tamu yang mulia ini. Ini ibaratkan kalau Ramadan itu diibaratkan sosok manusia gitu. Sosok manusia yang setiap tahun mampir di halaman rumah kita, bertamu kepada kita. Bayangin kalau kita nggak mempersiapkan diri. Kita nggak bersih-bersih, kita nggak sapu halaman kita, sofa, tempat nerima tamu kita tidak siapkan, makanan, hidangan, lampu, atau hiasan yang untuk kita sambutkan sebagai tamu besar, tidak kita persiapkan. Tahu-tahu Ramadannya datang, sedangkan kita masih bau, belum mandi, baju kotor, bahkan tempat duduk untuk tamu masih belum disapu. Terus kita masih mau bilang, tunggu ya Ramadan, saya mandi dulu. Itu konyol gitu. Tunggu ya Ramadan, saya mau bersih-bersih dulu. Ramadannya yang disuruh nunggu, bukan kita yang nunggu. Akhirnya, pantas ketika Nabi Muhammad berkhutbah, itu Nabi Muhammad tiba-tiba bilang, amin. Enggak ada angin, enggak ada hujan, amin. Setelah selesai Jumatan, ditanya oleh para sahabat, ada apa tadi Nabi kok tiba-tiba amin gitu. Kata Nabi Muhammad, saya mendengar malaikat Jibril berbisik di telingaku. Malaikat Jibril berkata, Allahumma man adraka Ramadan walam yughfar lah ab'idhu min rahmatik. Ya Allah, kalau ada orang yang hidup di bulan Ramadan tapi nggak dapat ampunan, maka lebih baik jauhkan saja dia dari rahmatmu. Dan Nabi Muhammad bilang amin. Kenapa? Karena kalau kita udah masuk ke bulan Ramadan yang harusnya kita bersyukur, di mana orang-orang yang wafat ini bertangis-tangisan, bukan orang yang nggak selamat di akhirat, ini orang yang selamat sekalipun, orang yang di alam kubur sekalipun dalam keadaan baik, dia bukan orang yang disiksa. Mereka bertangisan, pengen hidup, bisa hidup di bulan Ramadan. Lah kita yang masuk di bulan Ramadan nanti menyia-nyiakan, pantas sama malaikat didoain seperti itu. Dan kata para ulama, di sebagian kitab disebutkan, di malam Idul Fitri itu malaikat seisi langit menangis semua. Menangisi siapa? Menangisi umat Muhammad yang belum sempat rajin beribadah di bulan Ramadan. Mereka kasihan. Aduh ya Allah, kasihan, ini bulan Ramadan udah mau selesai, sekarang udah malam Idul Fitri. Tapi ternyata ini masih berjuta-juta umat Nabi Muhammad, umat Nabimu, yang mereka selama bulan Ramadan, selama 30 hari ini belum sempat baca Al-Quran, belum sempat rajin tadarus, belum sempat rajin tarawih. Kasihan mereka, ya Allah, bulan Ramadan udah mau usai. Ini gimana nasib mereka? Gimana kalau mereka nggak nyampe lagi ke Ramadan berikutnya? Kalau mereka harus terhenti hidupnya di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, bagaimana nasib mereka gitu. Malaikat bertangisan, kita di muka bumi, di atas perut bumi ini berpesta-pesta, merasa menang. Ini sudah nyampe Lebaran, kita puasa 30 hari, sukses katanya. Nah, itu kita harus persiapkan dari sebelum bulan Ramadan. Karena kalau nggak dipersiapkan, akibatnya sering kali kita mengalami, kita sendiri. Kita awal Ramadan, ini punya semangat nih. Tapi gara-gara kurangnya persiapan dari sebelumnya,
Akhirnya mampu tarawih itu 3 kali doang. Di hari keempat tarawih itu terasa berat banget. Kenapa? Karena kurang persiapan dari sebelumnya, jadi kaget gitu. Diajak tadarus pertama, ikut malam kedua, ikut malam ketiga. Malam keempat kok terasa berat banget. Udah saya mau tidur dulu, nggak ikut sekarang. Akhirnya masjid kita, musola kita hanya ramai di awal dan akhir. 3 hari di awal, 3 hari menjelang lebaran baru ramai lagi. Di pertengahan kosong. Kenapa? Semuanya terlalu kaget, nggak mampu badannya, fisiknya nggak mampu karena nggak mempersiapkan dari sebelumnya. Ini ibaratkan kayak ini. Kalau kita bandingkan, kita kiaskan dengan orang buka puasa. Orang nggak makan selama 1 hari, namanya nggak makan, itu jangan sampai kita langsung makan sekaligus, karena pasti kaget dong perut kita. Makanya kalau kita kan punya takjil, ada kolak, ada marjan, kayak gitu. Minum dulu, kurma dulu, sirup marjan dulu, baru nasi. Kenapa? Itu sebagai persiapan agar kita nggak kaget. Nah, orang yang menyambut Ramadan tanpa persiapan dari sebelumnya, itu ibaratkan orang yang buka puasa, langsung nasi 2 piring, nggak pakai air, nggak pakai kolak, nggak pakai kurma. Nasi 2 piring, langsung sakit perut, bos. Bisa-bisa sakit, besoknya nggak puasa. Gara-gara apa? Ya kurangnya ada persiapan itu, pelan-pelan proses. Anak kecil aja, padahal mereka itu baru dicatat sholatnya, baru dicatat melakukan ibadah, dan kalau nggak sholat baru dicatat dosa. Kalau udah akil balik, jadi di usia 7 tahun sebetulnya mereka nggak dicatat apa-apa, tapi oleh agama orang tua diperintahkan menyuruh anaknya usia 7 tahun harus suruh sholat. Padahal ini anak kecil belum dicatat apa-apa. Kenapa harus disuruh sholat sejak usia 7 tahun? Itu sebagai persiapan agar nanti pas balik mereka tidak kaget. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di bulan Ramadan kita masuk resapi baik-baik. Tadi sudah disinggung juga, selain persiapan Ramadan sudah disinggung oleh Gus Soimul. Terus ada hadis yang disebutkan oleh Azmi tadi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang terlampau itu diampuni semua. Makanya pantas di hari raya itu semuanya, kata Allah di dalam hadis qudsi, asyhadu ya malaikati anni qad ghafartu lakum. Saksikan wahai seluruh malaikat, semua hambaku yang berpuasa 30 hari ini aku ampuni. Itu di hari raya. Kenapa? Dengan berkahnya bulan Ramadan. Tapi semua itu baru bisa kita capai dengan selain menjaga syarat sahnya. Insya Allah syarat sah secara fikih kita bisa mengkaji sendiri karena terlalu panjang kalau kita kaji semua. Syarat sah secara fikih, insya Allah kita bisa puasa dengan sah. Kita tahu mana yang membatalkan. Kita tahu kalau minum sirup siang-siang Ramadan batal kan. Jadi insya Allah kalau untuk urusan fikihnya ini tahu semua. Tapi yang perlu diingatkan itu syarat puasa bisa diterima. Kalau syarat puasa bisa sah itu banyak yang tahu. Tapi syarat puasa bisa diterima itu yang sering kita lalai sekalipun kadang kita tahu. Jadi Imam Ghazali itu membagi puasa pada 3 bagian. Bagian yang pertama, ini bukan puasa milenial nih. Ini puasanya para wali nih. Jadi milenial kayak kita udah gak usah ngimpi sama yang ini. Terus ada level 2, ini puasa milenial, cocok buat orang-orang kayak kita ini. Boleh ngimpi ke sini, asal jangan sampai puasa yang level terendah. Karena puasa yang terakhir ini yang disabdakan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang berpuasa tapi yang didapat di akhirat hanya haus dan lapar saja. Ini puasa yang level ketiga nih. Usahakan anak milenial jangan sampai masuk ke yang ketiga. Level yang pertama kita perlu dengar saja. Paling tidak kita meresapi sekalipun kita nggak bisa mengamalkan. Itu puasanya para nabi, puasanya para aulia, puasanya para ulama, puasa yang dari subuh sampai maghrib, mereka bukan saja menahan haus dan lapar, bukan saja menjaga tubuhnya dari maksiat, tapi menjaga hatinya dari selain Allah. Jadi dari subuh sampai maghrib yang ada di kepalanya cuma Allah doang. Nggak ada pikiran lain. Semuanya hanya berzikir, hanya tafakkur, hanya muhasabah, semua tentang Allah. Sampai dikatakan ada sebagian ulama itu, ada sebagian ulama yang saking menikmati pembacaan Al-Quran, saking meresapi pembacaan Al-Quran. Ada sebagian yang kalau baca Al-Quran, itu di mulutnya terasa mengalir madu.
Jadi ketika baca Al-Quran, itu madu serasa meleleh di mulutnya. Akhirnya dibahas oleh para ulama yang lain. Ini gimana ini? Wali kita yang satu ini gimana untuk bulan Ramadan? Beliau ini mau beribadah, tapi kalau siang dia baca Al-Quran, ya dia minum madu dong gitu. Akhirnya itu sampai oleh para ulama yang lain di zamannya. Ulama yang ini sudah kiai untuk panjenengan tidak usah baca Al-Quran di siang Ramadan. Bacanya di malam saja. Jadi di siang Ramadan beliau itu cuma berzikir. Kenapa? Ini puasanya level tinggi. Puasa yang dari subuh sampai maghrib itu nggak ada yang dilalui kecuali berpikir tentang Allah dan Rasulullah. Bahkan ada sebagian para ulama berkata, "Lau ghaba anni Rasulullah tarfata ainin lama adatu nafsi minal muslimin." Kalau saja Rasulullah hilang dari pikiranku 1 detik saja, niscaya aku anggap diriku ini bukan orang Islam. Kenapa? Karena level Islamnya sudah tinggi sampai setiap detik harus isi Rasulullah terus kepalanya. Jadi ini level pertama. Agak ngimpi sih, halu kalau kita ngarep yang ini. Tapi nggak apa-apa kita dengar, paling tidak mengharap berkahnya orang-orang yang ada di sini. Ada puasa milenial nih, anak milenial ada di nomor 2 nih. Gimana puasanya? Puasa dari subuh sampai maghrib, nggak makan, nggak minum, menjaga hal-hal yang membatalkan itu, sekaligus menjaga anggota tubuh dari maksiat. Ngapain aja nggak apa-apa, asal jangan maksiat. Bahkan main-main doang, selama yang bukan maksiat, itu nggak dianjurkan sebetulnya. Tapi untuk milenial, nggak apa-apa sih. Daripada gitu. Hitungannya daripada jatuh ke nomor 3 ini. Jadi lebih baik, kalaupun nggak bisa, dibawa ngaji terus, yang ngajinya 1 jam, pusrengnya 1 jam juga gitu misalnya. Mau main Mobile Legends 1,5 jam, tapi paling kalau bisa lebih sedikit. Itu main-main itu masih mending kalau untuk anak milenial, asalkan bisa mengamankan dari yang ketiga ini. Bahkan Kak Imam Ghazali ngasih solusi seperti yang dikatakan Azmi tadi, tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidur yang bagaimana? Tidur yang dengan niat menyelamatkan diri dari maksiat. Jadi misalnya siang Ramadan, ini kalau saya ngumpul sama teman-teman saya jam segini, pasti ngomongin orang nih, pasti maksiat nih, pasti ini. Mending saya tidur aja. Nah itu tidurnya dapat pahala. Tapi kata Imam Ghazali, sambil lalu kita melakukan itu, kita tetap lebih baik tidur daripada maksiat. Tapi kita juga harus menghayati, kata Imam Ghazali, fa'akhis sabiha liman salamatu dinihi fi ta'tili hayati. Kita harus merasa perih. Saya ini kotor banget ya, untuk nyelamatin agama saya harus tidur dulu. Untuk menghindari maksiat, saya harus hilang akal dulu. Ini orang yang level paling rendah, tapi paling tidak kita tetap lakukan itu demi tidak jatuh ke level yang ketiga. Level yang ketiga ini, jangan sampai, ini bukan puasa milenial nih. Ini puasa bohongan, yaitu orang yang cuma nggak makan dan nggak minum. Nggak makan dan nggak minum, tapi ngomongin orang masih asik. Stalking lambe turah masih aktif siang-siang tuh. Nontonin berita-berita selebritis cerai, selebritis selingkuh, selebritis ini, itu ditontonin siang-siang semua. Nontonin aurat-aurat itu. Para selebgram yang buka-bukaan ditontonin siang Ramadan pula. Bukan boleh ditonton di waktu malam atau di waktu selain bulan Ramadan, itu tetap haram. Tapi jangan sampai, paling tidak jangan sampai di siang Ramadan ini juga kita lakukan gitu. Kalau misalnya teman-teman suka lambe turah, saya nggak mungkin kalau disuruh berhenti ikut lambe turah. Saya masih nggak bisa. Kalaupun memang nggak bisa banget, ya paling tidak untuk Ramadan istirahat, wes. Kita unfollow dari sekarang akun-akun yang menceritakan gosip-gosip, fitnah-fitnah. Hindari itu. Kalaupun emang ngebet banget habis Lebaran, silakan dilanjutin, wes. Asal jangan sampai puasanya agar aman, nggak jatuh ke yang terakhir ini. Demi mengamankan puasa, hindari maksiat di seluruh anggota tubuh. Maksiat di mata, maksiat di mulut, ngomongin orang, mengumpat, mencaci. Terus kata Imam Ghazali, wal qalam ahadul lisanain. Pena, bolpen, kiper itu adalah lisan kedua. Jadi sekalipun nggak diucapkan, kalau diketik, dituliskan oleh tangan itu sama aja. Jadi siang-siang Ramadan ngatain artis selingkuh, ngatain artis ini, ngatain siapa orang yang lagi viral, Dewa Kipas dikatain, ini bohongan ini orang. Pokoknya semua orang dibully. Nah, itu sekalipun cuma jari, nggak ngomong, itu sama dengan puasa yang level ketiga, itu udah jatuh ke puasa yang terendah. Yang kata Nabi cuma dapat haus dan lapar doang. Padahal
di bulan Ramadan itu, ini yang terakhir, perlu kita resapi. Di bulan Ramadan itu, kata Nabi pernah memohon kepada Allah, ya Allah, saya pengen minta hal yang spesial untuk umat. Kasih hadiah yang spesial untuk umatku. Kata Allah, ya Muhammad, setiap malam di bulan Ramadan, 1 juta nama dari umatmu yang awalnya bernasib masuk neraka, saya ubah nasibnya masuk ke surga. 1 juta setiap malam. Rasulullah masih bilang, Allahumma zidni ya Rabb. Ya Allah, tambah lagi, umat saya terlalu banyak. Kalau cuma 1 juta terlalu malam, takut enggak cukup. Teman-teman festival milenial ini takut enggak kebagian kalau cuma 1 juta gitu. 1 juta kan banyak. Indonesia aja 200 berapa sekian juta. Belum lagi negara lain. Jangan terlalu pede kita dengar 1 juta tiap malam. Wah, masuk. Sulit masuknya itu, bos, gitu. Akhirnya Rasulullah bilang, tambah ya Allah. Terus kata Allah, di malam Idul Fitri Muhammad, itu ada 30 juta dari umatmu yang bernasib masuk neraka dirubah nasib surga. Itu 30 juta selain 1 juta yang setiap malam sebelumnya. Makanya pantas kalau orang keluar bulan Ramadan itu kebanyakan jadi bayi lagi. Kayaumin waladathu ummu, sebagaimana hari dilahirkan dari rahim ibunya. Kalau ada orang keluar dari Ramadan, dosanya masih numpuk, itu orang paling sial, bos. Kenapa? Karena udah masuk ke musim, kok bisa nggak kebagian? Udah masuk nih ke mall yang banyak diskonnya, udah masuk ke mall, ini diskon super besar, kita udah masuk ke mallnya, ternyata kita cuma lewat-lewat, mampir-mampir, terus lihat-lihat, oh di sini diskonnya 90%, oh ini 80%, kita nggak beli. Kita keluar terus besoknya nyesel, ya ampun kenapa tadi malam saya nggak beli, banyak banget tadi malam diskon. Nah itu orang yang paling mengecewakan. Dan yang terakhir sebelum kita buka tanya jawab, kita harus ingat nggak ada jaminan kita ketemu lagi sama Ramadan berikutnya. Nggak ada tua muda, biasanya kita itu anak-anak muda kayak kita biasanya yang masih sehat, masih seger, kalau lagi ngaca masih ngerasa ganteng, masih ngerasa cantik. Itu kayak target hidupnya itu masih panjang, masih berkeluarga, terus punya anak. Ya seperti yang dikatakan Azmi tadi, paling wafatnya 60, 70, 80. Itu pikiran kita semua. Kita nggak bisa memungkiri itu. Kita kalau ditanya, kamu kapan wafat? Ya insya Allah 80 tahun lah, atau 90 tahun, atau ya 70 tahun. Itu kalau di angan kita, keinginan kita seperti itu. Tapi kita nggak ada yang tahu. Jadi selain kita juga berharap, semoga ini bukan Ramadan yang terakhir, kita ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Tapi juga kita harus ingat, kita nggak tahu, nggak ada jaminan. Sehingga kita lebih semangat lagi, lebih maksimal lagi ibadahnya di bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja, Mas Moderator. Jangan ngilang, Mas. Giliran saya selesai malah ngilang. Buka itu mic-nya. Itu Mas Moderator ngilang. Ini Azmi sama Gus Imul dibuka ininya. Biar... Ini moderator kok. Betul. Gantiin dulu moderatornya, wes. Gantiin kalian berdua moderatornya. Gimana ini sebelum moderator datang, saya kasih untuk 2 tamu spesial nih sebelum ke teman-teman yang lain. Nah, ini. Tuh datang tuh. Masih kemana sampean, Mas Moderator? Mohon maaf. Jadi sebelum... Oke, saya sudah selesai barusan. Apa mau dilanjutkan ke bagian apa? Ya, sebelum... Gimana, Mas Moderator? Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan kepada tanya jawab, di sini kami ada sedikit promosi kaos kepada teman-teman alumni Smabra ya. Ini buat umum, ada yang alumni Smabra SMA Ibrahimi Sukorejo kayak gitu. Masya Allah. Ada contohnya nggak? Dikasih lihat nggak gambarnya? Iya ini tuh. Jadi kami serahkan sementara kepada teman kami kayak gitu.
Siap, siap. Oh, ini teman promotornya. Siap, Mas promotor. Ya, Oh ini Gus. oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami Waalaikumsalam. sebagai Waalaikumsalam. kami di sini memiliki sebuah kaos yang mana ini ada dua macam kaos. Yang pertama adalah teruntuk mereka yang alumni SMA Ibrahimi. Jadi di sini ada tulisan alumni Smabra, yang kemudian di depannya nanti desainnya di belakangnya ya di depan itu ada lebih baik daripada meragukan takdir tentang Gus Baha. Jadi ini untuk khusus alumni Smabra. Ini khusus untuk umum yang ini. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Baik. maaf. Ini untuk umum, yang ini maksudnya untuk umum. Kemudian yang ini yang saya pakai alumni Smabra. Nah, ini untuk Smabra. Jadi ada dua macam kaos yang kita promosikan dengan harga sama, yaitu Rp80.000. Jadi untuk desain belakang ini di sini adalah ada gambar Smabra. Jadi ya teman-teman bisa melihatnya sendiri. Yang penting dulu ya, gak apa-apa. Ya, akan kami kirim lewat grup nanti, dan juga bisa menghubungi kami di panitiaan nanti. Mungkin sekian dari kami bagian Masya Allah. promosi. Mungkin kami cukupkan, kami kembalikan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sedikit ada promosi. Untuk selanjutnya kami buka 2 pertanyaan dulu. Nanti misalnya kita kurang bisa kita tambah. Monggo kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Kepada Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Bisa langsung bertanya. Monggo. Mbak Ayu, silakan. Jadi kita lempar dah kepada Mbak Zilvia Nuraini. Silakan bisa langsung bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilvia Nuraini Suwandi. Saya berasal dari Tasikmalaya. Masya Allah. Afwan, sebelumnya terima kasih telah mengizinkan saya untuk bertanya, dan terima kasih atas materinya. Sama-sama. Saya ingin bertanya, bagaimana sih misalkan akhwat sama ikhwan itu udah tahu bahwa kalau berpuasa Iya. Gimana misalkan sedang berpuasa terus pacaran, apakah itu gimana sih pahalanya? Kan itu termasuk sia-sia, terus cara menanggapi bukan cara menanggapi, cara menasehatinya gimana gitu kepada akhwat sama ikhwan itu. Jazakillah khair. Saya cowok, kalau sama cowok jazakallah khair. Kalau sama cewek jazakillah. Siap. Oke, Mas moderator, gimana? Mau dijawab dulu apa kita kumpulkan? Terserah sampean. Mau 2 dulu atau mau langsung dulu, terserah. Oke, baik. Tunggu bentar. Bisa langsung dijawab sudah.
Oke. Jadi pertanyaannya, kalau ada orang yang pacaran di bulan Ramadan atau di siang Ramadan itu bagaimana? Nah, ini perlu diperjelas sih. Pacaran itu apa? Pacaran itu gini. Pacaran ini kan banyak banget artinya. Banyak banget artinya. Kalau di waktu SD diledek-ledekin sama teman aja udah dibilang pacaran. Sinta pacaran sama Doni, padahal nggak pernah tegur sapa itu. Jadi pacaran itu bagaimana? Pacaran adalah maksiat apabila di situ ada pelanggaran agamanya. Telepon-teleponan nggak jelas, sayang-sayangan, ngomongin macam-macam. Ketemuan, jalan berdua, bersentuhan, padahal bukan muhrim. Tanpa ada mahram, terus khalwat, berduaan. Berduaan itu baik di dunia nyata ketemuan atau video call, itu baru pacarannya bisa disebut pacaran melanggar dosa, melanggar agama. Kalau ada orang pacaran di bulan sebelum Ramadan nih, di bulan sebelum Ramadan pacaran, mereka punya status. Yang jelas itu bukan hal yang baik ya, tapi pacaran. Tapi pas menjelang sebelum Ramadan mereka berdua komitmen, kita selama bulan Ramadan putus kontak dulu ya, break dulu gitu. Kita ketemu habis Lebaran aja gitu. Itu insya Allah lebih aman puasanya. Jadi kalau orang pacaran yang semacam itu, teman sampean itu pacaran, artinya nggak putus. Pacaran dari bulan sebelumnya, tapi selama Ramadan dia nggak teleponan, nggak ketemuan, nggak apa-apaan. Ya mau ditegur apanya, dia nggak sedang melanggar agama gitu. Tapi kalau melanggar agama seperti di siang Ramadan, teleponan, sayang-sayangan, apalagi obrolannya mengarah kemana-mana. Atau ngebuburit bareng, berdua boncengan sama ceweknya. Jalan-jalan sore-sore gitu. Atau saling bangunin sahur. Bangun yang, bangun, ayo sahur gitu. Padahal itu beda kota, tapi mau saling suap-suapan. Nah, yang semacam itu puasanya masuk ke level yang 3 tadi. Dia berpuasa, walaysa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Tapi yang dia dapat dari puasa hanya haus dan lapar saja. Puasanya sah, tapi dia tidak dapat pahala. Makanya sayang banget. Kalaupun nggak bisa menghindari perpacaran, misalnya anak milenial sekarang itu sulit banget kalau mau dibilang jangan pacaran. Sulit banget gitu. Tapi paling tidak, mbok yo jangan di Ramadan gitu. Jangan sayang-sayangannya di bulan Ramadan, jangan ketemuan bulan Ramadan, jangan ngebuburit sambil dengan maksiat. Gitu aja sih Mas Moderator. Maaf. Mas Moderator. Ya maaf. Hilang lagi. Oh, Kena masih ada. kena mood tadi. Jadi Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua kami serahkan kepada Mbak Lina Istifadah. Kami persilakan. Monggo Mbak Lina Istifadah. Bisa dibuka mood-nya dulu. Bisa? Monggo. Kalau misalnya penanyanya belum siap, boleh. Siap belum? Monggo. Bisa langsung bertanya. Yang saya tanyakan tentang vaksinasi di bulan Ramadan. Setelah vaksinasi itu diharuskan setelah 30 menit itu kan diharuskan minum. Bagaimana dengan ketika orangnya itu sedang berpuasa? Oke. Baik. Sudah? Ya, tentang vaksin. Ya, jadi menurut ulama fikih, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh pada selain lubang yang 7. Lubang 7 itu mulut. Mulut batasnya
tenggorokan makhraj kha, ada sebagian yang makhraj ha. Jadi antara kha dan ha itu batas dalamnya kalau mulut. Kalau cuma ada di lidah itu belum batal. Ada orang siang-siang Ramadan ngunyah apel, dia nggak langsung batal. Kalau ditelan sampai ke huruf kha baru batal. Tapi nggak ada kerjaan banget ya siang-siang pakai ngunyah apel. Atau lubang yang kedua hidung nih, sama yang ketiga batasnya sampai belakang tulang nih yang disebut khayshum, yang kalau disentuh itu rada panas. Terus telinga, batasnya kalau sampai melewati yang mendengung itu, sama kubul dan dubur, batasnya adalah sesuatu yang nampak ketika jongkok itu bagian luar, sesuatu yang tidak nampak di bagian jongkok itu bagian dalam. Nah, selain lubang yang 7 itu, dimasuki apapun itu nggak batal. Orang pakai tetes mata atau orang suntik atau orang vaksin itu nggak batal. Kecuali yang dimasukkan itu bisa menggantikan makanan pokok seperti infus, itu baru batal. Nah, pertanyaannya, kalau vaksin di siang Ramadan, sah nggak puasanya? Sah, tapi kalau berkaitan dengan harus makan atau harus minum setelahnya, itu yang bisa membatalkan. Vaksinnya nggak membatalkan. Jadi, kalaupun terpaksa harus di waktu siang vaksinnya, ya diusahakan sore aja menjelang puasa, menjelang buka puasa. Jadi vaksin jam 5, baru makan tuh pas buka puasanya. Jangan sampai buka puasa di siang Ramadan hanya karena alasan vaksin. Karena seurgen apa sih sampai harus dilakukan di siang-siang? Seurgen apa? Kan bisa di waktu malam. Nah, kalau siang-siang orang itu, kata Nabi Muhammad di dalam hadis, orang yang membatalkan puasa di waktu siang, alias makan atau minum, intinya membatalkan puasanya tanpa udzur syar'i, maka itu tidak bisa dibayar dengan puasa 1 tahun. Memang secara fikih dia hanya wajib mengkodok 1 hari kalau batalnya 1 hari. Tapi dosanya tidak bisa ditebus andaikan dia mau berpuasa dari 1 Syawal sampai 30 Sya'ban, mau puasa terus untuk menebus 1 dosa pelanggaran meninggalkan puasa itu nggak akan terbayarkan. Jadi vaksin nggak batal. Tapi kalau harus minum setelah vaksin, harus makan, itu yang bikin batal. Dan kalau ada aturan seperti itu, lebih baik dilaksanakan di waktu malam aja. Jangan sampai dilaksanakan di waktu siang sehingga kehilangan puasanya. Itu, Mas. Baik. Nah, Mbak Lina mungkin sudah puas. Selanjutnya kami bukalah lagi satu kepada penanya. Silakan untuk mengacungkan tangan. Di sini ada Mbak. Kasih juga pertanyaan sama 2 tamunya itu nanti. Oh, ya. Terakhir habis ini. Kepada Mbak mana ini? Tunggu. Kepada Mbak Eti Rohaiti. Monggo. Iya, Mas. Gimana? Mana, Mas? Ada Mbak Eti Rohaiti. Kalau nggak ada, lempar dulu. Eman waktunya lempar sama Azmi atau Gus Soimul itu. Ya dah, kami mohon maaf. Jadi kami lempar kepada Gus Soim atau Gus Asmi terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, ini ada pertanyaan dari grup WhatsApp. Iya. Gus, kalau di bulan Ramadan ingin menargetkan hatam Al-Quran, tapi mohon maaf wanita pasti nggak bisa puasa full. Itu gimana ya menyelesaikan hataman Qurannya? Apa boleh cukup mendengarkan untuk mengganti membacanya atau bagaimana? Mohon jawabannya. Bisa dipahami, Gus? Iya, paham. Ya, Jadi yang perlu diluruskan pertama itu adalah jangan ngejar target.
Jadi ngejar sering aja. Mau usahakan baca Quran sesering mungkin. Jangan target hatam atau target juz atau target apa. Bacanya dengan pelan, dengan tartil. Itu targetnya. Jadi dari awal aja kalau target hatam itu sudah keliru kalau ada targetnya. Kalau pertanyaannya nanti bagaimana di waktu haid, di waktu menstruasi pas lagi Ramadan nggak pengen melewatkan Al-Quran. Boleh dengan mendengarkan murattal itu tetap berpahala juga. Kayak gitu. Kalau alasannya nggak pengen terpisah dari Al-Quran, tapi jangan dengan alasan pengen ngejar target. Dari ngejar targetnya aja itu udah nggak bisa. Kita itu diperintahkan baca Al-Quran dengan tartil, dengan khidmat, dengan penuh penghayatan. Jadi mestinya yang ditarget itu gimana caranya bulan puasa ini saya bisa ngaji, baca Al-Quran sesering mungkin. Bukan sebanyak mungkin, tapi sesering mungkin. Karena banyak itu berkaitan dengan jumlah lembarannya. Ada orang yang bacanya cepat-cepat, setelah dapat 5 juz satu hari, dia merasa, aku sudah dapat banyak. Padahal ngajinya cuma 1 jam, tapi dibacanya cepat-cepatan. Ada orang yang ngajinya 1 hari cuma dapat 2 juz, tapi dia bacanya itu sampai 5 jam. Itu jauh lebih baik. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Tapi kan kita melihat pada zaman milenial kayak gini, nggak banyak hatam, nggak jago gitu. Bahkan pernah ada yang bilang, apalagi nih khusus pada santri, masa santri cuma hatam sekali sama bulan Ramadan, ya minimal lah 3, kadang kayak gitu juga ada kan. Sebetulnya nasihat-nasihat seperti itu nasihat internal pesantren gitu, Mas. Artinya kiai ngomong ke muridnya atau ustadz ngomong ke muridnya, masa iya kamu Ramadan itu hatam 1 kali? Yang dimaksud berarti kamu jarang banget ngaji, kok cuma 1 kali. Bukan berarti kamu kurang cepat. Bukan targetnya yang dimaksud itu. Tapi berarti kamu kurang sering. Kalau lebih sering lagi mungkin bisa dapat hatam 2 kali. Intinya tetap, Mas, yang ditargetkan itu adalah seringnya. Bagaimana kita lebih banyak menghabiskan waktu membaca Al-Quran. Kayak gitu. Baik, untuk Gus Asmi mungkin atau Mas Soim yang mau bertanya duluan, monggo kepada tamu. Monggo Gus Soim dulu. Boleh bertanya, Gus? Iya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Soim Rafasyadili. Saya dari Enggi, barusan sudah di DM, Mas. Tadi perkenalan dulu semuanya, Gus. Jadi biar adil semua, Gus. Iya, Mas. Begini, Gus, saya mau tanya perihal hadis Rasul, Gus, tentang bau mulut orang yang berpuasa. Tanyanya jangan. Oke. Gus. Jangan bau mulut orang dong. Ya, gimana? Tentang bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, Gus, daripada bau misik. Jadi di sini banyak yang salah paham. Iya. Malah saya jadi korban, Gus. Iya. Malah saya jadi korbannya, Gus. Jadi mohon pencerahannya, Gus, agar saya tidak lagi jadi korban, Gus. Siap. Ya, Gus. Siap. Ya, Gus. Ya, itu mungkin dari saya, Gus. Oke. Jadi ada hadis Nabi, itu beliau bersabda, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau misik. Yang dimaksud hadis itu bagaimana? Ulama banyak menafsirkan. Di antara penafsirannya adalah bau mulut orang yang berpuasa itu kelak di surga itu akan seharum misik. Bukan sekarang dong. Jadi jangan ngerasa siang Ramadan jam 12 itu ngerasa wah misik nih gitu. Akhirnya ngomong sama temannya todorin ke hidung-hidung orang ngomongnya. Kan misik, Bro, enggak gitu. Jadi salah satu pendapat ulama itu bau mulut orang yang berpuasa itu seharum misik menurut Allah, artinya kelak di surga. Ada juga yang mengatakan maksudnya itu bukan secara hakikat tapi secara majaz, secara pengandaian aja. Itu pendapat Imam Nawawi. Itu mengatakan yang dimaksud bau itu seharum misik itu secara kualitasnya.
bukan secara fisiknya tetap bau lah, itu gimana nggak bau orang nggak kemasukan makanan, jadi tetap bau, jangan ditetin ke mulut, ke hidung orang, tetap hati-hati. Tapi maksudnya secara kualitasnya, karena dia berjuang dalam keadaan lapar untuk menjalankan ibadah perintah Allah, maka nilainya atau kualitas dan substansinya itu lebih berharga dari parfum misik. Itu lebih bau misik. Ya, yang terakhir kata para ulama, memang benar baunya itu, memang benar bau nggak enaknya itu di sisi Allah itu lebih harum dari misik, tapi bukan di sisi manusia. Itu di sisi Allah lebih harum dari misik, karena Allah mengapresiasi orang yang berpuasa, sehingga sebagian ulama, bahkan banyak ulama, itu memakruhkan orang siwakan atau sikat gigi setelah duhur. Setelah duhur, ba'da zawal, itu menurut sebagian ulama makruh kamu siwakan, makruh kamu sikat gigi. Kenapa? Karena itu bisa menghilangkan baunya itu. Karena bau itu bernilai di sisi Allah, lagi-lagi bukan di sisi manusia. Tapi itu ditentang oleh sebagian ulama seperti Imam Nawawi, enggak kok, enggak apa-apa kamu siwak daripada kamu nyakitin teman kamu. Karena yang dimaksud harumnya itu harum di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, Gus. Ya Gus, makasih penjelasannya. Agar tidak lagi salah paham orang-orang. Siap. Terima kasih. Azmi masih ada nggak? Ada. Gimana Pasti, untuk Mas iya. Soim dulu? Puas Mas Soim? Puas, saya puas. Alhamdulillah. Sangat puas kalau diamalkan untuk orang-orang. Itu perkataan yang sindiran halus sebenarnya itu untuk para yang telah Mas Soim ini. Gimana Gus Asmi, mungkin mau bertanya? Boleh kan saya bertanya ini? Iya, monggo. Masya Allah. Ini nggak ada openingnya Mas Yai, kayak terserah, terserah. Gak usah opening. Jadi ya perkenalkan, nama saya Azmi dari Blitar tapi sekarang tinggal di Tangerang. Jadi gini. Nggih, makasih. Saya mau bertanya seputar puasa juga yang sering ditanyakan sama netizen. Bagaimana hukumnya orang yang puasa tahun lalu punya kodok puasa, tapi sampai puasa sekarang belum dikodok juga. Itu bagaimana hukumnya Mas Yai? Oke. Ya, Mi. Jadi kalau ada orang punya hutang puasa di Ramadan tahun kemarin, terus dia punya kesempatan untuk mengkodok, tapi dia tidak mengkodok, dan ternyata sampai Ramadan lagi, sampai Ramadan berikutnya, maka tiap satu Ramadan, setiap satu puasa, itu harus disertai dengan kafarah, yaitu 1 mud, atau sekitar 7 on beras. Diserahkan kepada fakir miskin untuk setiap satu puasa. Kalau dia dapat kesempatan selama 1 tahun, tapi dia nggak laksanakan. Kalau saya sehabis Ramadan, sehabis Lebaran, itu sakit, nggak sembuh-sembuh. Giliran sembuh, saya hamil. Habis hamil menyusui. Pokoknya nggak dapat kesempatan sama sekali buat mengkodok. Nah, orang yang seperti itu nggak apa-apa. Jadi yang harus ada kafarahnya itu gara-gara nyampe Ramadan berikutnya, apabila dia punya kesempatan sebetulnya, tapi dia tidak mengkodok. Itu Mi, kalau utang dan sampai lewat tahun. Ada juga itu penjelasan yang lebih jauh lagi, orang yang nggak puasa bukan karena lewat tahun, tapi dia nggak puasanya karena alasan seperti hamil, tapi dia khawatir sama janinnya. Jadi kalau ada orang hamil atau menyusui, dia merasa lemes tubuhnya, dia nggak puasa, kodok biasa aja. Tapi ada sebagian orang itu sebetulnya dalam keadaan hamil, dia sehat. Dia dalam keadaan menyusui, dia sehat. Tapi dia terpaksa nggak puasa, karena kata dokter itu bisa mengganggu kesehatan anaknya. Nah, orang yang seperti itu sekalipun nggak lewat tahun, itu bayar puasanya juga disertai dengan mud, dengan beras 1 mud atau 7 on itu untuk 1 kali puasa sebagai kafarah. Kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu nih. Yai, siap. Terima kasih banyak.
Puas Gus Asmi. Gimana Gus Asmi puas? Sangat puas sekali. Mi berapa Mi kalau kepuasannya kalau 10 kalau 1 sampai 10 Mi Gimana Yai? kepuasannya katanya kan ditanyain puas enggak barusan. Kalau 1 sampai 10. 10 lebih tuh. 10 lebih dari Oh, iya. 10. Siap. Ya Allah. Baik. Iya Mas moderator, gimana? Alhamdulillah kita sudah melewati beberapa rangkaian acara ini Gusap. Tapi sebelum itu ini kita akan beralih ke selanjutnya yakni penutup. Tapi sebelum kita tutup ada sedikit closing statement gitu dari masing-masing tamu undangan dari Soim dan Gusap sendiri. Mungkin kata-kata ataupun apa pesan-pesan kepada para audien ini yang ingin disampaikan itu apa gitu. Sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Entah itu 30 detik atau Dari Gus Soim sama Gus Asmi. Ini saya nggak pantas kalau nyampein kayak gini, jadi saya serahkan kepada Mas Yai sama Gus Soim. Monggo sampean Rebutan Gus. lagi tawaduknya, rebutan tawaduk Insyaallah. lagi seperti di Insyaallah, Gus. awal. Saya jadi mustamiin aja kalau soal ini. Ya Allah. Saya Baik. juga Gus. Men, Juga jadi mustamiin juga. kalau saya terus Insyaallah. ini gak selesai. Kami lah sebagai closing statement lah untuk kegiatan pada acara malam hari ini kayak gitu. Monggo dari Gus Soim ataupun Gus Asmi kami persilakan. Setelah itu Gus Sap. Gus Soim. Gus, sampean Gus. Serius Gus. Ayo Mi. Saya Beneran. di skrip. Saya awalnya di skrip saya harus qasidahan doang lah ini sebenarnya. Gak Banyak apa-apa, bonusnya gak ini. apa-apa. Ini di luar skrip nih. Iya, saya yang bingung ini. Saya masih galil adab ini. Nggak mungkin pesan-pesan Ayo lah, Gus Soim. pesan-kesan dari acara pada Pesan-pesan kamu Ya. ini Mas moderator. Nanti di akhirat Asmi ditanya, kamu disuruh memberi nasihat padahal kamu bisa. Dan akan ada orang yang terpengaruh dengan nasihatmu, tapi kamu memilih. Kamu harus bertanggung jawab. kena gitu itu kena. Kalau permintaan saya buat followers saya cuma pengen kalian yang ikut sini, hadir di sini, jangan cuma pengen nyari saya nyatok, didengerin, terus diamalin juga gitu loh. Ya, Seenggaknya dicatat gitu. Mas. Ya. Gitu. Keren, Oke. keren. Mantap. Luar biasa. Gus. Monggo. Seenggaknya saya bisa mengedukasi mereka. Iya. Betul. Betul. Betul Gus. Tidak Gus Soim. Ayo Gus Soim. Mau menambahkan Gus Soim apa? ya, alhamdulillah ini merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Karena ini pertama kalinya saya Gus ikut talk show kayak gini Gus. Masya Allah Gus. Insyaallah. Akan lebih sering lagi Insya Allah. Amin. Ya Allah, amin ya Allah. Jadi kalau grogi gimana ya pantaslah Gus karena pertama kali kan. Iya, Jadi nggak mohon apa-apa. maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gitu. Mohon Ini maaf, penontonnya TV 9 juga pada lihat semua. Masya Allah. Ini masih ada yang grogi gitu sama penontonnya TV 9 Iya nanti. Gus. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang Allah. pas atau kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Sama-sama ya. Siap. Terima kasih. Oke, Mas moderator. Saya terakhir ya Ya, monggo Gus. Monggo. untuk closing statement. Nanti di bulan Ramadan saat kita mampu melaksanakan ibadah, kita bisa berpuasa, syukur kalau kita bisa bertarawih, bisa tadarus. Ingat semua itu adalah anugerah. Kita dipilih berarti. Sebagian ulama itu setiap buka puasa itu kadang sampai netes air mata, menangis. Saya banyak dosanya kok masih diizinkan sama Allah untuk mau berpuasa. Kok bisa saya ditakdirkan menjadi orang yang mau menahan lapar demi Allah? Padahal saya orangnya kotor. Berarti kalau kita mampu melaksanakan kewajiban di bulan puasa, itu berarti kita dipilih. Maka harus syukuri itu, hayati baik-baik. Saya ternyata kotor-kotor begini masih diterima sama Allah. Sebab kata para ulama, orang yang nggak berpuasa
atau orang yang bermaksiat di bulan puasa, bukan karena mereka nggak suka dengan surga, bukan karena nggak pengen ridho Allah, tapi karena Allah yang tidak sudi menerima ibadah mereka. Allah tidak sudi menerima perut mereka lapar demi Allah. Akhirnya oleh Allah disingkirkan dan tidak menjadi bagian dari orang yang mau melaksanakan ibadah di bulan puasa. Semoga kita termasuk bagian dari orang yang bersyukur dan dipilih oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di bulan puasa. Itu aja Mas Moderator dan teman-teman sekalian. Semoga apa-apa yang kita telah lewati, mulai dari sholawatan hingga diskusi perihal Ramadan, semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah, bisa berkumpul kelak di akhirat. Dan semoga dan apa-apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi, semoga kita bisa mengamalkan. Dan mari kita berharap dan kita sambut Ramadan yang tinggal beberapa hari ini dengan mempersiapkan diri untuk melaksanakan amal-amal ibadah seperti sholat sunnah, baca Quran, agar tidak kaget lah seperti yang dikatakan narasumber kayak tadi. Mungkin sekian dari kami. Sebelum kami tutup, doa dulu kami persilakan kepada Gus Hab. Setelah itu kita foto bersama. Monggo Gus Hab. Padahal saya baru aja niat mau kabur biar doanya ditanggung Asmi sama Gus Soim. Niat mau kabur. Insyaallah. Sudah saya copot ini dari tripod. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Hamdan wa salatan wa salaman nanalu biha salamat ad-din wa dunya wal akhirah min al-afat wal 'ahad wal madarat wal mashaqqat wal baliyat wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Hamdan wa salatan wa salaman nanalu biha ya Rabbi ya Karim. ننال بها يا ربي يا كريم وصول رمضان يا ربي يا كريم وصول إلى رمضان يا ربي يا كريم. اللهم بلغنا رمضان بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في بقايا شعبان وبلغنا رمضان يا ربي يا كريم. وبحق رمضان وبحق ما فيها يا ربي يا كريم تقبل تقبل دعوتنا وتقبل أعمالنا يا ربي يا كريم وحق أعمالنا واقض حاجاتنا يا رب، حاجاتنا الدنيوية والأخروية بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kepada semua audien bisa menampilkan wajahnya, kita foto bersama secara online. Foto bersamanya boleh pakai pose-pose enggak? Kan milenial. Ya, boleh. Karena ini festival milenial, kita pose milenial. Monggo bisa gaya-gaya dan semacamnya. Oke. Monggo. 1, 2, 3. Slide satunya dulu. Monggo, 1. Ini lumayan banyak penontonnya, jadi ada beberapa slide. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Karena ini nggak tahu siapa di slide pertama, slide kedua. Gaya semua sudah. Baik, 1. 1, 2, 3. Oke, mantap. Slide selanjutnya lagi. Lumayan banyak ini. Jadi, oke. Bismillah. Takutnya gak mau slide ini tadi. Sudah gaya-gaya gak mau slide. 1, 2, 3. Alhamdulillah selesai sudah acara pada malam hari ini, taksul bersama dengan Gus Asmi, Mas Soim, dan Gus Muslim. Semoga dari awal sampai akhir kita bisa mengamalkan, mendapatkan ridhonya. Kami selaku moderator, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Mohon maaf apabila tingkah laku yang kurang berkenan dan semacamnya. Kami atas nama panitia mohon maaf.
Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih semua. Sampai jumpa kembali. Siap. Oh iya, jangan lupa besok lusa masih ada webinar sama Kiai Azaim dan Ismail. Nanti pendaftarannya tak bagikan di grup. Jangan keluar dari grup makanya. Oke.